Oke guys, selamat datang kembali di channel Let Games. Oke, jadi di video yang kemarin kita sudah menyerang beberapa desa juga, tapi belum bisa menyerang kota ya, karena pasukan kita masih sedikit. Jadi di video kali ini kita akan berusaha untuk menyerang kota ya. Nah, jadi kita lanjutin lagi di yang player 1. Dan kemarin pasukannya itu berkurang ya karena diserang, tapi udah saya balikin lagi ya, pasukannya sudah bertambah dengan merekrut di keliling aja. Misalnya kalian itu ingin pasukan banyak tuh, kalian bisa keliling ke seluruh ini ya, ke seluruh wilayah yang ada di sini nih. Kalian bisa keliling ke kalian bisa keliling ke bawah ke arah Monggo, terus ke Rusia gitu ya, bagusnya itu. Nah, kenapa di sini saya bisa dari wilayah Ainu? Karena saya sudah diplomasi ya, udah nggak war lagi sama Ainu. Belum karena sayanya belum ini apa, pasukan saya itu belum terlalu kuat, jadi belum terlalu bisa untuk menghadapi secara langsung Ainu gitu ya. Mungkin saya pasukan harus sekitar 200 dulu baru bisa babat habis gitu ya, untuk menguasai satu kota, karena kota yang di sini settlement ini udah dikuasai sama si Jepang gitu. Jadi Ainunya tinggal 2 lagi kotanya, makanya kita harus cepet-cepet karena mereka itu agresif gitu ya. Si Jepang itu agresif, kalau nggak kita harus perang sama Jepang. Oh, ini yang di bawah, jadi kita upgrade dulu. Aduh, susah banget ya ngomongnya. Kalian juga harus sering-sering ini ya, upgrade juga, karena meningkatkan kualitas pasukan kalian. Kalau nggak di upgrade nanti pasukan kalian itu jelek gitu ya. Nah, ini untuk yang elite samurainya, ini bentuknya kayak begini ya. Kalian bisa lihat apa statistiknya di kiri itu bagus banget ya. Healthnya 74 dari 100, semua pokoknya bagus ya. Terus yang spearman-nya lebih bagus lagi karena ada tameng gitu ya. Kalau samurai itu nggak ada, kalau spearman tuh ada. Jadi keuntungan spearman daripada swordsman itu ya sama-sama pakai senjata tajam, tapi jangkauan spearman itu lebih panjang dan punya tameng gitu. Jadi kalian usahain aja jadi spearman daripada swordsman. Tapi kalian butuh juga swordsman kalau misalnya pertarungan jarak dekat ya. Terus ini kalau archer sama ini archer nggak punya tameng ya, tapi statistiknya juga bagus. Nah, kalau ini yang kena spearman healthnya kecil ya, karena pakai kuda, jadi armornya masih biasa. Cuma ini belum yang max, kena spearman ya belum max, jadi ya masih lemah gitu. Nah, ini yang swordsman elite tapi dari Ainu ya, kayak begini bentuknya. Dan nanti akan saya tunjukkan kalau misalnya kita sudah menguasai kota itu, cara membuat pasukan custom sendiri ya. Jadi kita bisa bikin pasukan kita itu sesuai baju yang kita inginin gitu. Nah, ini kalau misalnya udah expert tuh begini ya, tapi ini dari Jepang. Untuk yang archer ya, jadi statistiknya lebih tinggi lah gitu. Nah, kalau misalnya kalian mainnya menggunakan mod gitu ya, kalian bisa ke sini sekalian sewa advisor gitu. Advisor itu berguna kalau misalnya foreign policy itu you are conducting a moderate foreign, jadi kita ini kayak ya semacam pembunuh kurang baik lah di negara kita itu. Continue in the same spirit, jadi kita harus meningkatkan spiritnya gitu. Cuma di sini fighting spiritnya udah max ya, jadi cuma ini squad stamina nya 0. Cuma squad stamina 0 itu menyebabkan fighting spirit kita 0 cepat berkurang, dan footstep kita juga cepat berkurang karena fighting spiritnya berkurang. Dan fighting spiritnya itu sekitar di bawah 600 itu pasukan kita bakal banyak yang lari gitu ya, banyak yang mundur dari medan perang. Jadi usahakan selalu terisi squad stamina, kecuali kalau kalian mod gitu ya. Kalau misalnya kalian mod kayak gini ya nggak apa-apa, habis juga gitu kan, kalian bisa beli makanan juga gitu banyak, terus kalian bisa meningkatkan, tinggal bayar gitu.
Oke, jadi kita di sini menuju ke daerah Rusia. Soalnya saya juga belum pernah ke daerah keliling-keliling daerah Rusia untuk merekrut pasukan ya. Untuk ya sekitar 150 lah untuk 150, dan semua pasukan saya yang ada di desa-desa itu saya tarik untuk bantu saya gitu. Untuk nyerang kota, karena kita butuh kota untuk membuat pasukan custom kita ya. Nah, kalau misalnya di sini rekrut ada beberapa rekrut sih yang bisa, misalnya rekrut Jepang ini bisa ada 3 jenis. Kalau Ainu itu cuma 2 jenis, jadi cuma Archer dan Swordsman. Kalau Jepang itu ada 3 jenis ya, ada ya kalau misalnya Swordsman ya udah ada Swordsman, Spearman sama Archer gitu. Nah, hal yang penting lainnya itu kan di sini kita ini pakai kuda ya. Nah, usahain pasukan kita juga banyak yang berkuda supaya jalannya cepat gitu ya. Soalnya dulu saya pernah menampung 502 pasukan, tapi isinya berkuda semua tuh kenceng ya, secepat inilah gitu. 502 loh, itu kan maksimal, itu udah paling kenceng gitu. Kalau misalnya ini kan campuran ya, kita udah naik level lagi. Nah, di sini karena leadership kita ini masih udah hampir penuh gitu ya, gimana ya, karena kita akan menyerang kota, jadi kita tingkatin leadershipnya itu supaya kita bisa ngirim pasukannya di sini. Army itu the number of army-nya yang sebelah kini ketutup sama basecamp saya ini bisa ditinggiin ya sampai 90-an% gitu tadi, karena sudah kita upgradein. Fighting spiritnya turun lagi. Nah, kalian bisa bayar seperti ini ya. Nah, jumlahnya itu bisa 50, bisa 100. Nah, saya pakai ini aja ya, nggak usah ini apa, karena belum terlalu parah. Dulu saya pernah sampai 300 ya, karena lupa dinaikin. Jadi perhatikan spiritnya juga. Jadi kita rekrut soldier. Nah, di sini kita ketahuan levelnya belum cukup tinggi ternyata. Di sini ada captive itu ya, ini apa, korban tangkapan sandera lah. Cuma saya belum perang, jadi setiap perang tuh ya kemungkinan besar kalian bisa dapat seorang aktif gitu ya, apa, seorang sandera perang gitu. Jadi kalau misalnya kalian menang perang itu biasanya ada menu halaman untuk kayak korban sandera perang itu ada beberapa nih, kalian bisa tik gitu ya, untuk apa, bisa kalian rekrut atau kalian lepaskan gitu. Nah, kita udah sampai di kota selanjutnya. Nah, kita rekrut lagi. Kita belum sampai oh iya, kalau misalnya di Viking atau di Rusia terus di Inggris itu ada yang namanya X-Men ya. Ya kayak begini nih, apa, pakai senjatanya pakai kampak. Nah, kampaknya ini kalau di bagian yang ini apa, kalau di bagian wilayah yang di Asia itu gak ada ya. Asia tuh Jepang, terus Arab gitu tuh gak ada gitu tempat untuk tempat untuk nemukan yang namanya X-Men gitu ya, karena ya bukan senjatanya gitu, bukan senjata dari orang-orang Asia gitu loh. Orang-orang Asia itu biasanya Spearman itu untuk Cina sama Jepang biasanya ya. Terus bentar, kita lihat ke sini. Oh, ada 83, kita ada 102. Nah, kita ke sini ya, upgrade terus. Usahain ya pasukan kalian tuh elit semua gitu ya, supaya veterannya sangat tinggi gitu. Nah, ini swordsman elite. Oh ya, bukan yang ini. Mana? Oh, ini archer elite. Oh, udah ya tadi. Mana ya yang elite? Naik. Oh, ini dia yang elite nih. Nah, kita ketemu yang elite nih. Nah, ini statistiknya yang elite ini lumayan bagus. Cuma akurasinya tinggi karena pakai kuda ya. Kalau misalnya nggak pakai kuda ya lambat, kayak yang di atas ini, kayak tadi itu yang apa, cuma 60-an lah. Kira-kira cuma 60-an di sini nih. Nah, kan akurasinya cuma 66 karena lari, bukan pakai kuda. Pakai kuda itu sekitar 78. Nah, jadi kalau misalnya pasukan kalian itu banyak yang pakai kuda, maka bagus untuk kalian karena larinya cepat gitu. Jadi jalan di map kayak gini nih, jalan lagi map kayak gini tuh cepat gitu, nggak lambat. Karena kalau misalnya pasukan kalian udah 502 itu udah max itu ya,
pasukan kalian itu ada 502 terus pasukan kalian tuh random gitu ya, nggak ada yang kuda, ada yang prajurit gitu, lama banget jalannya. Udah kayak apa gitu, kayak siput lah di apa, di game ini tuh udah kayak siput, jalannya lama banget itu ya, dan itu kesel gitu, dan staminanya itu berkurangnya besar banget ya, karena eh, harus mengerahkan pasukan yang banyak gitu. Jadi emang agak susah gitu. Nah cuma kalau misalnya kalian naikin pasukan kalian dari swordsman, terus kalian naikin ke kenaik swordsman pakai kuda gitu, nah kalian itu melewatkan kesempatan untuk pasukan kalian supaya bisa jadi expert gitu ya, karena kalian ya dikasih kuda gitu, dikasih kuda gratis, jadi ya harus pilih, harus nambah lebih lama gitu, nunggu lebih lama supaya bisa sampai elit gitu. Oh nggak ada yang mau join ya, ya udah. Pasukan kita udah sekitar 123 ya. Lumayan banyak ini, cuma belum cukup untuk nyerang Ainu ya, karena Ainu itu sekitar 150 ya apa pasukan kotanya gitu. Kecuali kalau pasukan kotanya udah pergi gitu. Pasukan si lordnya udah pergi. Cuma biasanya kalau kita nyerang secara terang-terangan gitu biasanya lordnya langsung datang, tapi kalau misalnya kita nyerang sembunyi-sembunyi gitu ya, yang pernah saya jelasin di video sebelumnya itu, eh, nyerang sembunyi-sembunyi itu nggak pakai begini, nggak pakai perintah yang army ini terus kalian langsung attack ke castle yang kalian serang gitu, tapi ya kalian gini terus kalian meet here gitu, jadi supaya nggak ketahuan. Nah pas nggak ketahuan kalian serang, nah mungkin di apa, di notifikasi di komputer yang negara yang kalian serang itu akan ada muncul notifikasi kalau kotanya diserang tapi udah telat gitu ya kan, karena kalian sudah menyerang duluan gitu. Nah jadi kita sekarang balik dulu lah gitu ya ke sini untuk menghitung kekuatan. Oh udah desanya udah mulai kuat-kuat ya, tanpa saya ini apa, jadi desa itu kalau misalnya kalian udah punya desa itu kalian bisa diemin aja, nanti desanya itu akan ngerekrut pasukan sendiri gitu ya. Jadi kalian nggak usah khawatir desanya nanti diserang, karena pasukannya banyak dan bisa nyerang sendiri gitu. Kalau misalnya kota itu kan ada lordnya, nah lordnya itu bisa nyerang sendiri tanpa kalian perintahin, misalnya dia tuh ya inisiatif apa nyerang ke desa-desa biasanya. Kalau kastel itu kalau pasukannya lebih sedikit daripada lordnya aja gitu, jadi perbanyak menguasai kota ya, supaya kalian bisa menguasain apa kota-kota itu gampang ya. Kalau misalnya kalian kotanya udah banyak itu kalian menguasain satu kingdom ini, satu peta ini juga mudah gitu ya. Misal kalian ini penguasa bagian yang timur Asia ini, barat ya, barat, nah Asia barat ini, nah kalian bisa terobos terus ke bawah lama Mongol Empire terus sampai Inggris gitu ya. Nah itu memudahkan, pasukan kerajaan itu memudahkan kalian untuk menguasai ya. Biasanya itu kalau dijumlah-jumlahkan itu ya sekitar 1000 lebih, itu kan sudah ini ya apa, sudah cukup lah untuk menguasai satu negara mungkin ya. Satu kerajaan yang ada di sini contoh kayak Jin dinasti ini 1000 juga udah cukup, tinggal tabrak semuanya gitu ya terus dikuasai satu-satu gitu, tapi ya pasti dari lemah dulu. Kalau dari yang kuat biasanya itu sekitar 100, dan lord-lord yang lain tuh datang jadi berimbang, bisa berimbang 1000-1000 gitu. Jadi ya kalian juga kalau nyusun apa peperangan terus hati-hati. Dan yang saya ingetin lagi ya, kalau misalnya kalian main game ini dan kalian itu tidak memilih auto fight atau kalian memilih perang langsung strategi menggunakan fight, itu kalian harus menyiapkan alat-alat seperti katapult dan menara pengepungan serta battle ram gitu ya, supaya kalian bisa menerobos dengan cepat. Kalau misalnya kalian nggak apa tidak membeli alat-alat itu susah banget ya, kalian ya bisa dibilang kalau nguasain castle itu bisa hampir mustahil lah gitu. Nah di sini kalau misalnya kalian ke yang gambar perintah mahkota ini ada diplomasi. Nah diplomasi itu kalian ya berhubungan dengan negara lain, dan misalnya kalau misalnya kalian ingin mendeklarasikan perang secara terang-terangan gitu, kalian bisa langsung pencet di sini. Kalau misalnya Ainu atau misalnya kalian mau nyerang yang lain, kalian bisa tinggal pencet di sini terus declare war, nanti kalian langsung perang gitu. Atau kalau misalnya kalian lagi perang dan ternyata kalian itu sedang diserang sama negara lain, kalian apa tidak ingin menambah musuh lebih banyak, itu kalian bisa make a page di sini, muncul halaman negara-negara yang lagi berperang sama kalian. Biasanya sih ada mutual consent. Kalau misalnya mutual consent itu
berdamai tanpa syarat gitu ya. Tapi kalau misalnya yang menggunakan syarat biasanya harus bayar 10.000 koin gitu ya. Nah, itu kan lumayan besar gitu. Nah, di sini kalau misalnya cara supaya kalian tuh nggak terlalu diserang sama negara lain lah gitu. Kalian bisa di sini ada improve relation. Nah, kalian bisa ya improve relation apa untuk memperbaiki hubungan gitu. Jadi kita di sini Sultanate of Rome itu nggak ada hubungan apa-apa. Ini Indian Dynasty itu besar. Jadi saya ini jaga-jaga gitu supaya nggak terlalu nanti soalnya ini Indian Dynasty itu suka nyerang juga ke bagian-bagian Jepang gitu secara tiba-tiba gitu. Jadi lordnya itu suka datang ke bagian-bagian seperti Jepang gitu karena pasukannya cuma sedikit dibanding dia. Soalnya saya pernah nyerang dan pasukan pertahanan kotanya tuh ada yang sampai 1.000 gitu kan. Itu kan susah banget gitu untuk kalian kalahkan gitu. Nah, sih udah sampai desanya kita ini. Nah, kita mungkin butuh ditarik pasukan untuk menguasain settlement yang ini ya. Cuma kita lihat dulu settlementnya ini kekuatannya sekitar berapa gitu ya. Karena banyak lordnya juga yang berkeliaran di sini, lord Ainu, jadi takutnya bisa menyerang desa saya secara tiba-tiba begitu. Kita lihat dulu yang settlement di sini. Nah, itu kan ada lagi. Baru juga sebentar lihat. Oh ini. Oh lagi perang tuh. Ya udah deh. Kita ini dulu ya. Jadi ada di sini ada lordnya pada berkumpul semua ya. Kok banyak ya lord. Nah, padahal kotanya cuma sedikit. Ya kita ikut perang. Bentar. Kita rekrut dulu lah, kan lumayan gitu. Kita rekrut, baru kita perang sama dia gitu. Nah, kita di sini aja. Kalau misalnya terang-terangan, tapi kalau misalnya nggak terang-terangan sih, ya dari sini kita fight gitu ya. Nah, kita ini 132, mereka 102. Nah, kalau misalkan cuma segini nggak pakai bantuan gitu, kemungkinan besar kotanya jadi punya kalian gitu. Nah, kita langsung aja auto fight ya. Karena main agak lama kalau misalnya, nah kan langsung korbannya aja udah sangat kelihatan ya. Kalah, saya akan kalah gitu ya. Saya butuh nungguin pasukan Jepangnya untuk nyedot kekuatannya ya. Mungkin Indo 196, kita harus tunggu dulu ya. Mungkin kita nyerang desanya dulu yang ada di sini. Waduh, desanya aja 40 ya kan. Terus kita lihat, waduh, tentaranya elitnya juga gitu. Jadi kita nggak jadi nyerang karena pasukan kita ini masih sedikit, dan kita upgrade lagi pasukan kita ya. Bagusnya sih kalau misalnya kalian rekrut pasukan itu dari sekitar Inggris, Viking, sama di Jerman itu bagus-bagus ya. Biasanya tentaranya itu senjatanya dan kudanya itu lebih kuat ya, jadi mobilitasnya akurasi itu ya tembakan gitu, arah tembakan. Durability, maksudnya gerak kalian dalam map itu lebih cepat ya karena kudanya ya lebih kuat lah. Kalau misalnya dalam dunia nyata juga kuda-kuda di sana kalau zaman dulu tuh memang lebih kuat daripada kuda-kuda yang bagian sini di bagian Eropa gitu. Di bagian Asia, maksudnya kalau kuda-kuda Asia itu nggak terlalu kuat ya dibanding kuda-kuda Eropa, karena ya lebih gagah gitu kuda-kuda Eropa itu. Nah, di sini pasukannya berimbang ya, walaupun Jepang itu banyak lordnya tapi berimbang. Di sini itu bentar. Oh, yang kalah itu Jepang tuh, luar biasa. Oh, dari yang datang bantuan ya. Oh, dia menyerang saya tapi nggak jadi. Oh, ini rajanya. Oke. Jangan kita datangin ya, bahaya kalau kita datangin. Oh, udah disedot kekuatannya. Belum, kalau malah nambah gitu kekuatannya. Kita mundur dulu kayak gitu. Kayaknya lordnya menyerang ini deh, menyerang desanya aku. Sebentar, terus mundur dulu, baik dulu ke desa impun pertahanan karena ada 76 pasukan yang berkekuatan 76 menyerang kita ke sini. Oke, nggak nyerang ternyata. Bentar, kita lihat ke map. Kota-kota kita itu dilindungi ya sama salah pencet. Nah, dilindungi sama si Jepang ya di sini. Desa-desanya itu sama di sini itu yang paling besar itu 43 karena saya yang nambahin sendiri pasukannya. Nah, itu bisa menyerang. Itu tidak berani menyerang ya karena kekuatannya cuma 37. Nah, kalau misalnya raja ini 51 ini kalian harus hati-hati juga kalau misalnya wilayah kalian besar itu
bisa memancing perang, karena mungkin ada negara yang takut dengan kalian. Makin besar negara kalian itu makin banyak musuhnya biasanya, karena takut gitu musuhnya. Nah ini fighting spiritnya udah turun ya, jadi udah 800, kan harus cepet-cepet naikin ya kalau udah 800 itu, karena agak berbahaya ya kalau misalnya udah di 800 itu mungkin ada pasukan kalian yang lari gitu. Bentar. Mereka berhasil bertahan ya, luar biasa. Dia ngejar, balik dulu. Tapi kalau di laut mereka dia nggak bisa ngejar saya ya, karena kapalnya saya tuh kapal Asia ya. Biasanya kapal Asia itu lebih cepat ya. Ini modelnya model kapal Cina ya, berlayar persegi gini, berlayar apa, kotak-kotak gini. Kalau yang di Eropa kan segitiga gitu ya, apa, segitiga besar. Jadi rupanya di video yang episode kali ini tuh kita susah untuk menyerang kota ya, tapi tetap mencoba ya. Kita coba lihat dulu situasi di situ udah reda belum. Kalau udah reda kita mungkin bisa nyerang karena unggul pasukan. Coba kita lihat. Masih ada orang-orang di situ. Mana nambah ya pasukannya, bentar. Kino, siapa itu? Udah, kita balik dulu, terus kita rekrut pasukan dulu di settlement yang satu lagi yang di sini. Tunggu mereka mundur semua dulu. Walah, lagi perang. Mereka mau ngepung ini. Oke. Bukan ke situ. Kotanya mau rekrut pasukan. Oke, ternyata cuma ada satu jenis ya pasukannya. Gak usah kita ladenin itu. Nanti juga settlement ini hancur juga gitu ya. Settlement ini hancur, kita pergi ke sana, pergi ke sini, settlement yang ini ya. Tapi masih ada juga yang kesini, masih ada juga yang masuk ke sini. Aduh, bahaya. 300 berkeliaran semua di sini. Bentar, yang saya bingung itu kotanya itu cuma 2, tapi kolornya banyak ya. Mungkin karena ini ya, apa, kota-kota settlement ini dua-duanya ini udah diambil sama si Jepang, tapi lordnya bisa kabur gitu, berhasil kabur, nggak jadi nyerah gitu. Oke, kita lihat dulu di sini. Aduh, bentar. Kekuatan settlementnya menambah ya. Ini pasukannya kecil, kita serang aja kali ya. Nah, kita udah sampai dan ada 128. Mungkin di episode kali ini kita langsung auto fight aja. Jadi kita langsung fight aja ya, auto fight, tidak pakai strategi. Pakai strategi itu agak lama ya. Jadi kita langsung auto fight dan kita lihat lossnya 5, 7, 13. Kita untung ya, karena untung jumlah pasukan saya itu lihat bisa di kiri ya. Nah, menang ternyata. Nah, kita bisa ambil ini. Nah, di captives ini kalian harus take ya, kalian harus take all. Nah, baru kalian nanti keluar menu di sini. Kalau misalkan datang ke kota nih contohnya, kalian dari episode terus ke captive. Nah, kalian akan muncul sandera perang yang kalian ambil di sini. Kalian bisa lepasin atau ini apa sih, expert? Kalian bisa lepasin atau rekrut gitu. Cuma kalau rekrut sih harus speknya berkurang, jadi kalian akan dijangkau seperti seorang pembunuh gitu ya. Dan kalau saya lepasin harus speknya menambah 5, jadi kalian terjangkau sebagai penolong. Itu lepasin aja ya, karena cuma expert. Kalau lebih biasanya saya ambil gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian tuh ini mereka udah pernah pergi. Tapi sebentar, ini mereka mau nyerang kota ini deh, desa ini. Sebentar. Selamatin dulu. Wah, iya dong. Enggak berani ternyata ya. Oke, jadi untuk kalau misalnya kalian itu lagi perang kan tuh, bahaya ini. Jadi kalau misalnya kalian punya pasukan dan kalian ingin naruh di kota itu, kalian bisa ke sini ya, ke squad. Nah, terus kalian bisa give atau take gitu ya. Nah, misalnya kayak give gini nih. Nah, jadi pasukan kalian tuh nambah yang ada di sebelah situ tuh. 50, 51, 52, 53, 5 dan seterusnya gitu ya. Sampai kalian semaunya. Cuman desa yang kalian tangkap itu kalian harus paid ya. Kalau nggak di paid, kalian nanti nggak bisa nggak bisa ditarik pasukannya kalau udah kalian kasih gitu ya. Jadi pasukan kita tuh ya hilang gitu, untuk dikirim ke kota kita aja yang cuma seorang desa gitu loh.
Oke, jadi mungkin di video kali ini sekian dulu. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya ya. Dan komen juga kalau misalnya ada saran atau game apa sih yang pengen yang mungkin kalian sukai di yang berhubungan dengan ini ya, berhubungan dengan perang mungkin atau ya komen apa semua misalnya kalian melihat kekurangan di video kali ini atau saran untuk selanjutnya bagaimana supaya lebih baik ya. Oke, terima kasih telah menonton ini, sampai jumpa di video selanjutnya.